Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Sebelumnya saya sudah membuat video terkait ini tiga teratas ini, yaitu proses bagaimana mengolah data terlebih dahulu sebelum dilakukan baik itu klasifikasi ataupun clustering. Kemudian proses melakukan clustering ini ya. Nah, proses melakukan clustering dengan Kamin, algoritmanya, terus di R, kemudian menentukan jumlah cluster yang ini, jumlah cluster yang optimal menggunakan R menggunakan metode ELBO di R dan MATLAB ini, yang video berikutnya di sini. Terus selanjutnya masih sama datanya, yaitu data terkait tangkapan intinya itu hasil perikanan ikan. Data saya ambil dari bps.go.id. Nih datanya saya ambil dari sini. Terus itu hanya tahun 2017 ya. Di sini itu hanya tahun 2017. Kemudian dari masing-masing data tersebut saya lakukan pengolahan seperti yang di video saya, bisa dicek. Kemudian hasilnya adalah ini. Nah, berikutnya saya mau melakukan prediksi. Di sini kalau prediksi berarti kita harus tahu mana yang sebagai variabel input dan mana variabel output. Ya, yang sebagai variabel input di sini adalah jenis ikan, provinsi. Sedangkan variabel output adalah hasil. Nah, saya mau melakukan prediksi dengan metode backpropagation. Nah, di mana kalau backpropagation saya mengambil sumber dari bukunya Bapak Lauren Faust dengan judul Fundamental of Neural Network. Di situ langkah pertama harus dibuat dulu grafik arsitektur jaringannya. Misal karena saya inputnya ada 2, maka saya modelkan di dalam bentuk kotaan ya. Jadi X1, X2, X1 adalah X1 adalah ini jenis ikan, jadi saya kasih keterangan di sini jenis ikan. Terus X2 saya kasih kotaan juga. Nah, saya buat kayak gini biar kelihatan. Maaf ya. Nah, biar kelihatan kotaknya. Yang berikutnya adalah provinsi. Terus karena setiap layer itu pasti ada bias ya, setiap layer ada bias itu nilainya 1. Jadi ini 1 itu bias tapi tidak boleh dihubungkan. Jadi misalkan nanti saya punya bias juga di hidden layer, kan kalau terkait neural network backpropagation itu ada layer hidden ya, ada layer hidden. Saya taruh sini agak sini. Terus di sini misal ada bias lagi 1, artinya dia memang tidak dipakai. Saya menjelaskan dari awal, terus nanti saya pakai coding sendiri karena saya masih ingat dulu waktu S2 saya disuruh coding sendiri. Terus ini misalkan hidden layernya saya buat 3 layer misalkan, 3 node. Nah, misal Z1, Y2, Y3. Nah, kayak gini. Tujuannya nanti biar nggak terlalu banyak ngodingnya. Nah, nanti saya kasih garis-garis penghubungnya. Terus outputnya tetap 1 karena prediksi ya. Y. Sudah garis-garis penghubungnya. Ini ke sini. Tidak boleh ke bias ya. Kalau input ke hidden itu tidak boleh ke bias, tapi bias ke hiddennya boleh. Jadi setiap input ke node hidden terus lagi ini ke sini. Nah, kalau ini enak hanya sedikit jadi bisa ditulis lengkap.
Nih, ini bias. Kalau bias itu harus diarahkan. Lu kok kenapa warnanya beda? Enggak, saya enggak buat warna beda, tapi memang tadi belum saya setting. Nah, ini bias, tetap harus dibuat kayak gini. Terus, ini saya buat warnanya, nah biar sama semua. Nah, terus sekarang yang hidden ke output. Nah, kayak gini. Oke. Kalau di video saya sudah pernah bahas terkait konsep backpropagation, hitungan di Excel. Terus di situ memang saya hanya menjelaskan maju, alur yang maju saja. Jadi ada yang protes terkait itu, saya memang hanya menjelaskan. Di video saya juga sebenarnya sempat saya sudah menyebutkan bahwa saya hanya menjelaskan yang maju. Ya. Kenapa? Karena memang tahapannya panjang ya. Biasanya kalau saya mau menjelaskan itu tergantung kondisi studi kasusnya. Kalau studi kasusnya kayak ini hidungnya nanti 3, ya saya kasih contoh hitungan manualnya apa satu iterasi aja. Jadi ini tuh namanya satu iterasi. Ini namanya satu iterasi. Epoch itu berarti satu epoch terdiri dari banyak iterasi ini. Nah, kayak gini. Sampai ke bawah data saya ada 123 ya. Oke, saya mulai. Maka langkah pertama kalau kita lihat di algoritma backpropagation ini ya, inisialisasi input, inisialisasi outputnya, terus ini inisialisasi apa bobotnya ini ya, bias, bobot, hiddennya, baik itu ke hidden ataupun ke output. Oke, saya buat dulu misalkan. Maka caranya membuat berarti ini variabelnya ada 1, 2. Berarti ini saya buat var 1, var 2, terus ini bias ya. Terus hidden itu yang saya buat baris, hiddennya berarti Z1, Z2, Z3. Jadi kayak gini, ini yang input ke hidden. Ya. Ini yang input ke hidden. Saya agak geser ke bawah biar ada jarak. Nah, ini input ke hidden. Ya. Jadi ini misalkan V1, Z1 berarti ini. V1, Z1, variabel 1 ke Z1 ini. Ini ya. Nah, misal ini kan nilai bobot itu bisa antara min 0,5 sampai 0,5. Misal saya buat min 0,5, terus Z1 V2 itu berarti ini V2 ke Z1 ini. Nah, gitu. Jadi ini ke yang Z, ke Z ya. Semuanya yang ke Z. Berarti ini 0,4 misalkan. Ini 0,3, maaf 3. Ini min 0,5, 0,3, 0,5, 0,4, 0,3, 0,5. Nah, maaf, min 0,5. Oke, sudah saya buat kayak gini. Terus berikutnya yang hidden ke output. Hidden ke output. Berarti jumlah outputnya ada berapa? 1. Oke, Y. Hiddennya ada berapa? Berarti Z1, Z2, Z3, bias. Nah, jangan lupa dikasih bias. Berarti ini misal 0,4, 0,5, 0,3, 0,4. Terus min 0,4. Oke, sudah. Terus langkah berikutnya menghitung masing-masing ini Z-in, ini ya rumusnya. Nanti ini saya selesaikan satu iterasi, berarti mulai dari maju, mundur, perbaikan. Itu ya, mundur itu tujuannya untuk melakukan perbaikan bobot. Itu satu iterasi. Nah, langkah pertama mencari nilai Z-in. Maaf kok, ini di sini. Nah, cari Z-in-nya. Saya geser ke sini ya. Ini Z. Intinya hidden yang masuk. Nah, berarti ini Z1, Z2, Z3. Terus ini yang hidden yang keluar. Hidden out. Berarti yang ini Z1,
Z2, Z3. Oke, kita hitung di sini nilai biasnya ini Z1 ya, ditambah jumlah dari V1 ini ya, variabel 1, terus bobotnya di sini, terus ditambah variabel 2, bobotnya di sini. Oke, ini untuk yang Z1. Kemudian dilakukan Z out. Ini ya, dilakukan aktivasi. Aktivasinya rumusnya saya lihatkan di sini. Maaf. Nah, ini fungsi aktivasinya 1 dibagi 1 plus eksponensial min itu. Berarti sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 plus eksponensial dari min ini. Oke, sudah. Terus ini saya geser nanti biar otomatis. Ini kita hitung dulu sama dengan ini Z2, berarti ini ditambah variabel 1 masih di sini dikalikan V1-nya, bobot V1 ditambah variabel 2 dikalikan bobot ini, bobot yang V2 ke Z2. Oke. Terus kita cari lagi. Sebentar ya. Z3 yaitu biasnya ditambah variabel 1 dikalikan V1 ditambah variabel 2 dikalikan Z2. Maaf, kok Z2 apa? Variabel 2 bobotnya. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya mencari dari yang masuk ke output. Output masuk, berarti Y in ya. Y tinggal menjumlahkan aja bobot bias ditambah hasil perkalian Z1 dikalikan ke bobotnya ini ditambah Z2 yang keluar dikalikan bobotnya ditambah Z3 yang keluar dikalikan bobotnya. Oke, sudah. Maaf ya, ini nggak terpakai saya. Ini saya pindah. Ini Z3, Z2, Z1. Maaf ya, udah bener kan ya? Udah berubah ini. Oke, sudah berubah. Terus penulisannya masuk kurangka. Terus output keluar rumusnya juga sama, yaitu dilakukan eksponensial 1 dibagi 1 plus eksponensial dari min. Oke, sudah. Kalau sudah, berikutnya kita lakukan proses kembali. Ya, proses kembali, kita cek rumusnya. Nah, proses keluar kembali. Nah, mulai dari sini kita cari nilai errornya, ya, error. Berarti target. Ini proses kembali saya tulis di sini. Nah, proses kembali ya. Berarti kita cari error, rumusnya sama dengan saya taruh sini. Kok nggak enak ya, nggak terbiasa ada kotak-kotakan. Maaf. Nilai target yang pertama
ini baris ini dikurangi Y output ya. Ini ya rumusnya. Target dikurangi Y. Y-nya itu hasil YK ini hasil dari yang diaktifasi. Dikurangi ini. Oke. Terus udah. Kemudian dikalikan dengan ini ya. Apa ini turunan dari Y-in, turunan dari Y-in tadi di sini sudah dituliskan di rumusnya. Nah, turunan dari Y-in ini rumusnya. Y out dikalikan 1 dikurangi Y out ya. Saya tulis sama dengan ini Y out dikalikan 1 dikurangi Y out. Oke. Maka total errornya sama dengan maaf, saya tulis rubah ini intinya dari sini ini ya tahapannya. Ini hasil target dikurangi hasil prediksi yang output dikalikan ini. Oke, sudah. Ini nilai errornya. Dari nilai error ini kemudian kok banyak, iya kan kita nggak melakukan normalisasi ya. Di video saya sebelumnya itu ada terkait normalisasi, bisa dicek nanti terkait normalisasi. Nah, ini bisa dicek di sini terkait normalisasi, penting karena ya kayak gini ini hasilnya loh kan besar nilainya. Nah, maaf saya geser. Nah, ini besar kan. Nah, kayak gitu itu pentingnya normalisasi. Saya lanjut, ini masih belum selesai proses kembalinya. Kita lakukan perbaikan bobot dulu. Hasil dari error ini dicari setiap W-nya. W ya. W yaitu ya, ini tanda alfa. Itu berarti nilai learning rate-nya. Ya, learning rate-nya ini ada alfa ya. Jadi kalau saya tuliskan atau saya print screen, maaf, biar memudahkan saya. Sebentar, saya print screen biar enggak pindah-pindah. Saya perkecil. Oh, terlalu kecil, mohon maaf. Sudah 100 ini aja. Nah, gini aja. Enggak kelihatan atasnya. Nah, udah gini. Saya print screen, saya taruh Paint, saya crop biar bisa dipakai sebagai acuan. Nah, stepnya saya crop. Oke ya, saya taruh sini. Maaf, pasti di atas ini. Nah, saya taruh sini. Nah, wis, alhamdulillah. Oke, saya lanjut. Berarti tahap berikutnya adalah ingat di sini ada W-nya itu ada ini ya, ada. Nah, saya ini W-nya ada ini 1 2 3 ada 3 kan, Z1 Z2 Z3 ini bobot ke output, berarti saya cari W11 W21 W31 terus sama W01 ya. W11 artinya dari Z1 ke Y-nya ke Y. Jadi di sini itu ini nanti hitungannya. Langsung kita cari rumusnya. Alpha itu nilai dari learning rate. Jadi tadi saya belum membuat inisialisasi alpanya. Kalau di artikel ini di di bukunya Bapak Lauren Faust itu menyebutkan learning rate itu antara 0 sampai 1 learning rate-nya. Maka saya misal menggunakan learning rate-nya adalah learning rate-nya saya menggunakan misalkan 0,2. Misal ya, kan boleh diinisialisasi. Tapi kalau menggunakan fungsi yang ada di program, misalkan menggunakan bahasa apa ya, kita bisa cek untuk nampilkannya. Ada kok caranya nampilkan. Oke, saya lanjut. Berarti alpha ini saya kunci biar nanti tidak pindah-pindah. Dikalikan nilai dari ini error, ini kan nilai error. Nah, ini
dikalikan, errornya saya kunci juga, dikalikan ini Z-nya, nilai Z-nya di sini. Oke. Udah. Terus sama langkahnya saya copy aja. Nah, enaknya gini kalau di copy itu enggak pindah-pindah. Tinggal ngerubah, ini berarti bobot Z2 ini. Terus lanjut 3 berarti saya copy tadi, ini dirubah ke bobot ini, bobot Z3 ke output. Terus berikutnya yang W0 itu bias ya, bias berarti tinggal ngalikan ya, tinggal ngalikan dengan nilai biasnya. Error ya, nilai error dikalikan dengan maaf kok. Ini bias learning rate jadi sama dengan ini kunci dikalikan ini maaf ya saya salah ngalikan. Nah kayak gini kalau nggak teliti. Nah ini saya salah ngalikan. ZJ itu berarti yang output di sini. Nah yang output berarti ini ya, gini. Kok nggak mau berubah? Astagfirullahaladzim. Nah ini nah ini salah ZJ itu yang output, bobot Z yang output ya, Z bukan bobotnya. Oke, terus ini berarti salah juga. Nah terus yang ini di sini. Nah sudah. Terus yang di sini berarti tidak perlu nilai apa Z-nya kan tidak ada ya, bias kan nilainya 1 ya, udah kayak gini. Ini selesai di tahap nomor tadi kesimpan enggak nomornya, nomor 6 selesai. Setelah selesai kemudian di sini mencari nilai error di sini. Oke, ini W-nya sudah ketemu. Berikutnya nilai error dari yang ke hidden ya, yang di hidden. Berarti kita tentukannya ada berapa errornya. Sesuai dengan Z-nya tadi ada 3 ya, Z-nya. Kita buat Z error 1 saya kasih underscore kayak gini. Z error 2, Z error 3. Oke. Kita hitung sama dengan nilai error ini saya kunci dikalikan 1 berarti yang ke apa? W11 ya. Terus maaf. Ini bentar. Sum is delta input from layer. Nilai error WJK W. Sebentar. Penjelasannya kalau saya code-nya ini, maaf ya, saya cek code saya. Nah, di sini. Oh iya bener udah bener. Udah. Ini terus yang kedua berarti sama dengan nilai error dikali W2. Terus sama dengan nilai yang kayak gini dibiarkan saja karena memang nilainya besar kan. Saya nggak melakukan normalisasi. Terus error ini dikalikan W3 kan bobot 3. Sudah. Terus yang berikutnya di sini nilai D yang masuk dikalikan
turunan dari Z in. Nah, Z in-nya yang tadi. Oke, turunannya. Berarti nilai error dari ini lanjutannya saya taruh di sini lanjutan. Berarti rumusnya sama dengan ini ya, dikalikan turunan dari rumusnya turunan tadi, nilai dari Z yang masuk ini. Nah, ini Z yang masuk. Nggak usah kurung dulu, nilai Z ini dikalikan kurung buka 1 min. Nah, tak bisa dilihat nanti di itunya dulu sebentar, saya tulis min ini. Oke, ini turunannya. Jadi rumusnya turunan tadi ini ya. Nah, kayak ini rumus turunan itu menggunakan saya di sini. Nah, ini turunannya. Ini ya, yang ada di sini. Saya print screen lagi. Saya taruh di sini. Nah, saya simpan di Excel biar enggak lupa. Dia ada di atas biasanya, nah di atas. Oke, sudah. Terus ini juga sama dengan yang masuk ini, terus dikalikan nilai dari ini ya, nilai dari turunannya, berarti sekarang Z2. Nah, ini masuk tadi dikalikan 1 dikurangi nilai ini. Dah. Terus yang Z3 juga sama langkahnya. Ini masuk, maaf, kok belum sama dengan ini, dikalikan nilai Z masuk 3 dikalikan 1 min, kan dicari turunan ya, 1 min nilai ini. Oke, berdasarkan ini ya sumbernya untuk mencari turunan. Oke, sudah selesai. Berikutnya tahap yang nomor berikutnya ini sudah. Nah, ini perubahan delta V0. Nah, ini nggak tahu ya, saya bacanya delta V-nya. Delta V itu berarti bobot hidden ya. Jadi V-nya tadi kita cek posisinya kayak gini, kita kondisinya ini kita copy, cuma nanti nilainya dirubah. Nah, ini dirubah kosong dulu. Udah. Terus sekarang V11 berarti nilai alfa sama dengan alfa. Ini saya kunci biar enggak pindah-pindah, dikalikan nilai yang ini, berarti kan ini ke Z-nya ya, Z1. Oke. Terus dikalikan X1-nya ini masih baris pertama. Sudah. Terus masih Z1 sama di sini sama dengan nilai alfa. Saya kunci dikalikan. Kok nggak muncul kuncinya? Nah, dikalikan nilai deltanya di sini masih Z1. Jadi posisinya harus diingat Z1. Terus ini X-nya X2. Sudah. Terus kalau yang bias, ini kan kalau simbol V0 itu berarti bias. Kalau yang bias cukup nilai alfa dikalikan ke Z-nya. Z-nya tadi masih Z1. Oke, sudah. Ini dapatnya perubahan bobotnya ini. Ya, perubahan bobotnya ini. Ini misal saya geser ke bawah, nanti kita tinggal menyesuaikan kondisi nilainya. Maaf. Mohon maaf. Terus berikutnya ini Z2. Z2 itu berarti di yang pertama tadi kan learning rate. Ya, learning rate-nya tidak berubah, posisinya masih sama. Makanya tadi saya kasih kunci. Terus berikutnya yang ini berubah. L
Nah, ini saya ganti. Berarti ini di sini terus dikalikan variabel 1. Masih baris ke 1. Oke. Terus ini juga sama, dihapus. Ini Z2 dikalikan variabel 2. Oke. Terus di sini benar ya L3. Oke, sudah, nggak usah dirubah. Terus berikutnya Z3, learning rate-nya sama, udah, terus dikalikan Z3, dikalikan variabel 1. Sambil saya neliti biar kalau ada kesalahan biar terminimalisir, paling tidak itu butuh ketelitian memang. Kalau memang saya ada kesalahan lagi ya mohon maaf karena memang saya sumbernya dari buku ini dan saya dulu ngodingnya ya dari sini juga ngodingnya. Terus saya lanjut, ini Z3, kemudian dia ke variabel 2. Variabel 2. Oke, sudah. Terus di sini sudah juga L. Oke, benar. Nah, kalau sudah selesai tahap berikutnya, ini kan sudah ya yang saya print screen, kita cek di sini. Maaf. Nah, barulah ini dilakukan. Ini kan sudah selesai. Nah, ini tadi sudah saya print screen sampai V0J kan, kita cek di Excel saya. Nah, ini V0J. Terus berikutnya kita cek lanjutannya. Nah, ini dilakukan penjumlahan W lama ditambah ini, V lama ditambah ini, sama ya, V lama, W lama, rumusnya kayak gini. Saya print screen aja biar enggak keliru. Nah, saya taruh di Excel. Saya taruh di Excel. Dia mesti kalau copy paste-nya mesti langsung di atas sendiri, jadi harus geser. Penelitian saya yang terkait back propagation itu ada, bisa dicek di Google Scholar, misal saya bantu ngecekkan biar nanti bisa dipakai sebagai sumber referensi. Kalau memang ada kesalahan saya ya mau diperiksa, dan saya terbuka untuk konsultasi atau diskusi. Tapi kalau saya saling menjatuhkan atau intinya itu saling berdebat, mohon maaf saya nggak terbiasa seperti itu, saya nggak suka gitu. Scholar, saya cekkan Scholar. Nah, ini penelitian saya yang terkait back propagation ada. Ini memang tidak semuanya saya tulis lengkap detail ya, karena kalau kita publikasikan ada batasan berapa halaman gitu. Terus back propagation lagi. Mana ya, sebentar. Ada jenis kelamin. Nah, ini juga menggunakan back propagation. Ada lagi yang satunya tahunnya mungkin di bawah, akhirnya nggak kelihatan ketumpuk. Yang identifikasi manusia itu juga back propagation ya, tapi tidak tertulis lengkap di situ, hanya sistem identifikasi jenis kelamin. Nah, nggak kelihatan. Sebentar, saya taruh yang tahun 2000. Nah, ini juga ada algoritma back propagation. Terus nah, ini prediksi calon nilai mahasiswa menggunakan back propagation juga ada lagi. Banyak sih yang terkait back propagation saya.
Ada yang menggunakan fungsi, ada yang menggunakan ngoding sendiri. Kalau kalau apa dia di bahasa pemrograman lain kan ngoding sendiri. Nah, makanya harus paham konsep tadi. Saya lanjut tadi sampai di sini melakukan perubahan bobot. Saya taruh di sini aja ya biar enggak menghalangi angka-angka ini. Nah, perubahan bobot ini tadi mencari nilai error. Nah, ini proses kembali, wes sudah maksudnya. Terus berikutnya perubahan bobot. Saya taruh di sini perubahan. Oh, maaf, ternyata. Nah, perubahan bobot. Nah, bobotnya tadi kan ada ini ya. Di sini ada W yang baru ini. Kan rumusnya. Nah, ini W lama ditambah delta W-nya. Delta W-nya yang mana? Yang ini. Di sini ini. Ya. Berarti ini saya tulis Y, maaf. Saya taruh sini. Ini Y-nya, ini Z-nya, Z1, Y2, Y3, bias. Berarti yang lama sama dengan ini ditambah yang baru. Oke, terus lagi yang lama tambah yang baru. Terus lagi yang lama ditambah yang baru. Terus yang bias sama yang lama ditambah yang baru. Itu rumusnya. Ya. Rumus dari ini. Terus berikutnya yang V ini yang input ke hidden, berarti ada Z1, Z2, Z3, variabel 1, variabel 2, bias. Bias itu nilainya 1. Nah, yang lama sini ya tadi ditambah yang baru. Terus lagi yang lama ditambah yang baru. Ini masih ke variabel 1 terhadap Z2. Terus lagi yang lama ditambah yang baru. Oke, variabel 1 terhadap Z1, Z2, Z3 sudah. Berikutnya variabel 2 terhadap Z1 yang lama ditambah yang baru. Terus yang lama ditambah yang baru. Variabel 2 terhadap Z2. Berikutnya variabel 2 terhadap Z3. Variabel 2 terhadap Z3. Oke. Terus lanjutnya variabel bias ke Z1 bias kok sini saya berarti salah, bias ke ini, terus lagi bias lama ditambah yang baru. Selesai. Ini sudah satu iterasi. Alhamdulillah, satu iterasi tahapannya seperti ini ya. Dulu saya waktu S2 juga sama, dilakukan proses hitungan Excel, terus membuat program juga. Jadi seperti itu. Malah ujiannya juga kayak gitu, disuruh menghitung kayak gitu. Jadi memang tujuannya kita harus paham konsep ya, tidak hanya asal pakai fungsi. Ini video yang pertama saya bahas ke sini, nanti saya ke programnya. Mungkin kalau ada kesalahan atau itu mohon dikoreksi, tidak apa-apa, tapi saya nggak suka debat. Jadi memang saya mengambil sumber dari Bapak ini. Dan kalau di video sebelumnya, ya, di video saya sebelumnya itu ada terkait backpropagation konsep. Memang di situ hanya backpropagation ya, saya tulis. Nah, di situ memang fokus membahas maju di sini ya. Memang saya hanya membahas maju karena variabelnya banyak. Ngitungnya Masya Allah lumayan lah.
Nah, sedangkan ini kenapa saya bahas lengkap mulai maju mundur satu iterasi, tapi ya satu iterasi. Karena data variabelnya hanya dua dan saya memang nggak melakukan normalisasi ya biar kelihatan bahwa ini loh perbedaannya luar biasa kan angkanya akhirnya. Nah, itu tujuannya normalisasi. Memang tujuannya agar nilainya itu bisa di rentang yang sama semua. Akhirnya kalau misalkan rentangnya antara 1 sampai 10 atau satuan sampai puluhan ya biar sama. Ya, seperti itu. Ini yang video untuk terkait backpropagation konsep ya. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.